hormati, menjelang persiapan pemilu 2024, yaitu pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, tentu persoalan netralitas ASN penting dalam rangka untuk demokrasi yang berkualitas. Karena kita banyak pengalaman mengenai beberapa hal terkait netralitas ASN ini, kemarin yang terakhir adalah di pemilu tahun 2020. Lanjut, bahwa pada prinsipnya setiap ASN ini harus netral, ya. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Saya kira itu adalah prinsip yang harus dipegang bagi seluruh jajaran ASN. Dan kalau melihat potensi pelanggaran di dalam pemilu 2024 ke depan, karena kita juga melihat beberapa pelanggaran di pemilu 2020 kemarin, pemilihan 2020, tentu persoalan netralitas ASN masih menjadi persoalan tersendiri dalam setiap event pemilu maupun. Sedikit saya menggambarkan berkaitan dengan esensi demokrasi berkualitas. Sebetulnya ada 3 pilar bagaimana mensukseskan esensi demokrasi atau esensi demokrasi itu berkualitas. Yang pertama adalah kualitas regulasinya, yang kedua masyarakatnya independen, yang ketiga pemerintah juga turut patuh atau terhadap mekanisme dan tata cara yang diamanahkan di dalam peraturan perundangan. Salah satunya adalah ketaatan terhadap aparatur sipil negara di dalam kontestasi setiap momentum pemilihan kepala daerah, tetap netral, tetap independen dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pilkada atau pemilu yang akan berlangsung. Nah, kira-kira Pak Dokter, Pak Tauhid yang saya hormati, pertama mungkin kita akan minta konsistensi, kira-kira begitu ya, sebagai kepala pemerintahnya di Kota Ternate sekaligus pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan narasi kepada kita semua bahwa sesungguhnya netralitas aparatur sipil negara itu tetap dijunjung oleh aparatur sipil negara di Kota Ternate berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Sekiranya itu untuk kami minta pandangan sedikit dulu pada Pak Wali Kota untuk menyuguhkan suasana pagi. Silakan Pak Wali, saya persilakan untuk menyampaikan gagasan awal terhadap demokrasi yang berkualitas, yang salah satu pointernya adalah ASN netral itu. Kira-kira begitu. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Bawaslu RI yang saya tadi agak terlambat karena bersama reformer Sekretaris Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Saudara Iwan M. Saleh. Ya. Sebelum saya masuk di beberapa hal yang menjadi poin penting di kesempatan yang baik ini, kalau tidak salah dan saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI bahwa dua pokok yang menjadi netralitas, yaitu netralitas ASN dan netralitas politik. Ya. Bahkan saya menambahkan bahwa netralitas itu harus dibangun sebelum pra politik maupun pasca politik, itu yang paling penting. Karena dalam konteks pra, oke lah kita mengikuti berbagai dinamika politik yang berkembang di semua tempat ya, termasuk di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Tetapi pranya itu yang harus betul-betul dijaga. Dan siapa yang menjaga agar demokrasi ini berkualitas? Siapa yang bisa menjaga agar netralitas ini bisa berkualitas? Itu sangat terpulang kepada bagaimana komitmen politik dan komitmen dilakukan oleh seorang kepala daerah. Kalau memang berkait dengan pemilihan kepala daerah. Ya, karena kita tahu bahwa dinamika pra politik
itu jauh juga sudah ikut berjalan, dan intrik-intrik inilah yang harus betul-betul kita sikapi dengan cara harus betul-betul konsep netralitas itu harus dibangun secara utuh dan menyeluruh oleh pimpinan daerah, itu yang paling utama. Kemudian yang tidak kalah menariknya juga adalah terkait dengan pasca politik, itu juga menjadi hal penting karena banyak pendapat ya, dan terkait juga dengan bagaimana persoalan manajemen ASN termasuk juga pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, karena faktor-faktor ketidakadilan juga akan berdampak ketika pasca politik, bukan saja pra tapi pasca politik juga ya. Dan ini saya kira ada faktor like and dislike yang tetap hidup dan terus berkembang, dan saya kira seorang kepala daerah itu harus betul-betul profesional terkait dengan politik. Ketika dia terpilih dan dia diangkat, maka otomatis dia merupakan pimpinan dari semua orang, dan ini harus kita bangun secara baik ke depan, sehingga pimpinan daerah itu adalah betul-betul pemimpin masyarakat, ya, bukan pemimpin dari kelompok tertentu karena menang dan lain sebagainya, tetapi dia harus mampu menjembatani semua kepentingan, bukan kepentingan yang menang saja, tetapi kepentingan yang kalaupun dia harus mampu menjembatani, karena dia sudah menjadi bagian dari pemimpin bersama seluruh masyarakat yang ada di suatu tempat. Kemudian yang kedua yang perlu saya harus sampaikan di kesempatan yang baik ini, bahwa ada beberapa poin utama terkait dengan regulasi juga yang perlu kita pertanyakan, khususnya terkait dengan larangan untuk dilakukan mutasi, rotasi, dan lain sebagainya, baik itu pra maupun itu pasca, 6 bulan sebelum pilkada dan 6 bulan setelah pilkada. Nah, saya melihat bahwa ada kelemahannya begini. Kelemahan itu muncul bahwa aturan yang mengatur dilarang itu kepada pejabat struktural, padahal sebenarnya ada juga pejabat-pejabat pelaksana juga yang tidak boleh dilakukan rotasi atau mutasi, bahkan rotasi mutasi dilakukan kepada pegawai tidak tetap, ya, termasuk mengangkat. Saya kira ini yang harus dipahami betul, ya, dan regulasinya harus ketat, ya, jangan ambigu seperti itu, sehingga tidak ada semacam sanksi bahwa kalau ada, mohon maaf, aktor-aktor politik yang melakukan itu, sanksinya apa? Selama ini belum terlihat secara nyata sanksi yang diberikan ketika kalau terjadi rotasi mutasi bagi ASN non struktural atau bagi PTT yang diberhentikan atau PTT yang diangkat baru. Saya kira tidak ada sanksi. Nah, ini yang harus ada sanksi supaya membangun netralitas itu tidak dibangun dalam image aturan saja, tetapi bagaimana punishment yang bisa dilakukan bagi mereka yang melanggar terhadap aturan yang ada. Nah, ini poin, ya, masih banyak hal yang akan saya sampaikan, tetapi clue awal seperti ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Nah, saya pengen bertanya ini Pak Wali berkaitan dengan komitmen Pak Wali ke depan, kalaupun karena kan menjadi catatan kami bahwa hampir sebagian kepala pembina kepegawaian di Maluku Utara yang putusan KSN yang bukan putusannya, sifatnya rekomendasi, karena kan KSN itu bukan putusan yang wajib dieksekusi tutorial terhadap suatu putusan, tapi sifatnya hanya rekomendasi untuk meminta pejabat pembina kepegawaian yang akan memutus terhadap soal itu. Nah, setelah kami pelajari, ternyata masih banyak sekali pejabat pembina kepegawaian itu tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diputus oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Mungkin kita minta pandangan Pak Wali saja, apa yang menjadi kendala itu kira-kira, dan mekanismenya seperti apa, dan mampukah Pak Wali untuk menjalankan ketika nanti ada aparatur sipil negara di Kota Ternate yang direkomendasikan KSN malah menyalahi aturan secara etik di dalam Undang-Undang 5 2014, begitu kira-kira. Silakan Pak Wali. Ya, mungkin saya berpendapat lain bahwa kalau menurut saya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman bekerja lama di birokrasi, ya, kalau kita mau langkah lebih maju dalam rangka untuk menegakkan demokrasi yang lebih berkualitas
maka semestinya PPK itu harus diletakkan kepada sekretaris daerah supaya PPK itu betul-betul itu terkait dengan profesionalisme ASN. Jadi lokomotif utama harus terletak pada bagaimana kemampuan PPK itu diletakkan kewenangan utama kepada sekretaris daerah, ya seperti itu. Nah, karena kalau diletakkan kepada pejabat pembina kepegawaian, maka faktor politik akan ikut berpengaruh, ya. Seberapa jauh kita bisa memberikan jaminan bahwa PPK itu akan betul-betul menegakkan aturan atau akan begitu profesional terkait dengan pembinaan kepegawaian, itu belum ada satu jaminan sampai saat ini, ya. Dimanapun daerah yang melaksanakan pilkada di Indonesia ini, itu belum pernah saya lihat ukuran atau jaminan netralitas yang bisa dibangun secara kuat oleh seorang kepala daerah atau seorang PPK. Tetapi saya bisa yakin bahwa urusan PPK ini kalau betul-betul diletakkan kepada pejabat karir tertinggi. Kemudian yang kedua, pertanyaan berani atau tidak berani, saya kira beranilah. Kenapa tidak berani? Dan alhamdulillah ketika saya masuk sebagai dilantik tanggal 26 April 2021, saya langsung melaksanakan eksekusi setelah adanya keputusan inkrah tetap kepada salah satu ASN yang terlibat politik, dan itu sudah dilakukan penggantian dan pengisian jabatan itu kepada orang lain. Itu salah satu bentuk bagaimana kita ikut mengeksekusi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi ASN. Kemudian yang kedua, insya Allah yang lain pun akan menyusul seperti itu, ya, karena saya hanya meneruskan atau meneruskan apa yang telah direkomendasikan oleh Komisi ASN, dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama juga kita akan melakukan itu. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang dibangun karena like and dislike, tidak, tetapi dalam rangka untuk bagaimana kita mengeksekusi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi ASN. Begitu Pak Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Baik, terima kasih Pak Wali. Cukup menarik komitmennya berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara. Karena kan dinamika netralitas aparatur sipil negara ini setiap momentum pemilu dan pilkada itu sering didiskusikan. Karena kan rating pelanggaran tertinggi di salah satunya di Indonesia, begitu ya. Setelah politik uang, dan rating kedua adalah aparatur sipil negara yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Artinya terlepas dari saya sebagai wali kota, kemudian terlepas juga sebagai mantan sekretaris daerah yang telah beralih menjadi masuk politik dan mengikuti kepala daerah. Tapi pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman sebagai birokrasi pemerintahan, saya lihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan perbaikan menuju dalam rangka untuk bagaimana kita mencegah. Saya kira semestinya harus membangun karir yang begitu bagus, ya, yang begitu istilah saya itu bertingkat gitu, ya. Kadang-kadang mohon maaf saya harus menyampaikan di kesempatan yang baik ini, bukan saya harus menyampaikan atau menunjukkan kebolehan, tidak, tetapi ada juga mohon maaf karena politik sehingga ASN itu dia lompat begitu jauh. Itu sebenarnya bagi saya itu tidak mendidik dan tidak memberikan sebuah pendidikan pembangunan karir yang baik di suatu sistem birokrasi. Yang kita harus perbaiki adalah bagaimana membangun karir itu berdasarkan kemampuan, bukan karena berdasarkan kedekatan atau mungkin karena diterjemahkan lain karena faktor politik. Nah, ini harus kita bangun sehingga disinilah kita akan melahirkan aparatur sipil negara yang profesional. Karena yang dilihat bagi masyarakat itu adalah bagaimana kemampuan ASN itu bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, bukan karena faktor-faktor tertentu atau faktor S dan lain sebagainya. Nah, di sini yang harus kita perkuat adalah bagaimana membangun sistem karir secara baik, ya, mulai dari pangkat paling terbawah menuju yang ke atas. Karena dalam beberapa pengalaman politik yang ada, banyak orang yang tiba-tiba muncul, tapi sebenarnya tidak berkemampuan cuma karena faktor kedekatan. Nah, ini yang harus kita bangun ke depan, dan saya punya komitmen untuk membangun ini sedemikian rupa bagi mereka-mereka yang berkemampuan baiklah yang nanti akan berkompetisi di dalam
lingkup pemerintahan yang ada di Kota Ternate. Karena ini kota, Bapak Ibu sekalian, ya ini kota, maka kita menginginkan adalah ASN-ASN yang profesional mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, bukan karena APS dan lain sebagainya. Ya, saya lahir dari birokrasi, maka saya sangat memahami psikologi politik maupun psikologi karir yang ada di ASN, dan semestinya kita sebagai pemangku kebijakan utama ini yang harus mampu membangun karir yang, menghidupkan sistem karir yang baik sehingga netralitas itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan pencegahan adalah coba tunjukkan kepada kami sebagai kepala daerah bahwa yang disebut ASN yang baik itu seperti apa, ya. Saya tidak mau orang-orang yang selalu menunjukkan muka, ya, dan lain sebagainya. Yang harus ditunjukkan adalah kemampuan seperti itu. Maka kita insya Allah akan betul-betul menginternalisasi netralitas ini mulai sedini mungkin, ya. Walaupun orang bilang 2024 sudah dekat, tetapi saya yakin kita harus bangun sedemikian rupa. Karena kadang-kala juga, mohon maaf, bisikan juga ini berpengaruh sekali terhadap kebijakan. Oleh karena itu, maka yang sangat diinginkan adalah bagaimana kita secara dini ini sudah membangun netralitas yang ada di sistem yang ada di pemerintahan, ataukah kita ingin agar ASN ini betul-betul objektif dalam bekerja, objektif dalam berkarir, kemudian tidak dibangun karir dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Itu yang mungkin akan kita lakukan ke depan, ya. Insya Allah saya punya komitmen kuat untuk bagaimana kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada ASN terbaik, sehingga disinilah upaya kita untuk mencegah supaya netralitas ini bisa berjalan ke depan dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah tidak ada lagi aturan yang mengatur tentang netralitas ASN yang tegas? Nah, kalau aturan yang mengatur netralitas ASN yang tegas ini kan di Undang-Undang 10 ya, Pak Fahmi, ya, tentang tindak pidana, dan kasus ini itu sudah ada putusan pengadilan kalau tidak salah saya dengar, ya, dan itu sudah dieksekusi oleh Pak Wali kalau tidak salah terhadap salah satu orang peristiwa kasus ini. Kemudian yang kedua, netralitas tidak harus disikapi saat pilkada saja. Namun dalam pelayanan publik juga tidak boleh memilih masyarakat agar pelayanan lebih profesional dan berkualitas. Nah, pertanyaan kedua ini mungkin Pak Wali, pasca pilkada, biasanya kan pasca pilkada itu ada di gate antara satu dengan yang lain. Pertanyaan kedua ini mengerucut pada situ. Jadi profesional, netralitas itu bisa kadang-kadang ditunjukkan di pasca pilkada. Ada pelayanan publik yang dibeda-bedakan begitu kira-kira di momentum pilkada pasca selesai. Oh, ini dari tim A, ini dari tim A, jadi pelayanan publiknya beda-beda. Itu yang pertanyaan kedua, mungkin yang bisa itu yang dijawab. Kemudian ketiga, pada pilkada wali kota Ternate, kita ketahui bersama terjadi polarisasi dukungan di kalangan internal birokrasi, tapi pasca pilkada, setelah dilantik, wali kota Ternate tidak mengambil langkah radikal untuk mengganti ASN yang tidak netral. Semua berjalan dalam koridor aturan, sikap santun selalu ditunjukkan oleh wali kota Ternate. Salut untuk wali kota Ternate. Nah, ini pemberian apresiasi warga kepada Pak Wali yang masih tetap berada pada koridor Undang-Undang 10 terhadap 6 bulan setelah, begitu kira-kira ujungnya, sehingga memberikan salut kepada Pak Wali yang masih santun untuk memimpin Kota Ternate. Kemudian terakhir, bangun sistem yang bisa menghadirkan dan membentuk ASN yang profesional untuk kualitas membangun Kota Ternate. Hanya itu kira-kira Pak Wali, pointer yang kedua yang mungkin bisa dijelaskan saja berkaitan dengan sikap para pejabat yang pelayanan publik setelah pasca pilkada yang melayani kemungkinan saja ada rival politik begitu. Apakah ini terjadi di Kota Ternate atau tidak? Iya. Silakan Pak Wali. Saya harus menyampaikan di kesempatan yang baik ini bahwa
setelah saya dilantik, maka saya adalah milik dari semua warga Kota Ternate, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Itu harus kita punya komitmen kuat seperti itu. Karena politik ini kan istilah bagi saya adalah politik itu sama dengan musim buah saja 5 tahun. Tetapi silaturahmi itu sampai mati. Maka semestinya kita coba untuk ketika saya terpilih, kemudian saya telah dilantik, maka dengan sendirinya saya harus mampu untuk bagaimana merangkul masyarakat ini menjadi satu kesatuan sebagai masyarakat Kota Ternate. Karena tidak mungkin saya bisa bekerja kalau masih ada intrik-intrik di kalangan masyarakat sendiri, ada polarisasi yang masih begitu tajam, dan semestinya ini sebuah hal yang tidak kondusif. Karena pemerintahan kita butuh kondusivitas. Ya. Jadi saya menginginkan ketika setelah saya dilantik selesai, ya. Termasuk juga pelayanan, ya, pelayanan mereka yang tidak memilih kepada saya tegaskan bahwa aparatur pemerintah kota di Ternate yang kebetulan bekerja memberikan layanan langsung kepada masyarakat wajib untuk memberikan pelayanan, siapapun dia, tidak melihat dari faktor-faktor politik. Karena yang kita ingin bangun ke depan adalah bagaimana ingin mensejahterakan masyarakat, itu yang menjadi tujuan dari kami. Bukan sejahtera bagi mereka yang memilih saja, tapi sejahtera bagi mereka yang tidak memilih. Karena mereka semua adalah rakyat saya. Jadi mereka yang tidak memilih adalah rakyat saya, dan saya yang kebetulan menjadi bagian dari pemimpin mereka, ada bagian dari pemimpin mereka untuk semua orang. Ini yang harus kita bangun ke depan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan, kenapa tidak mengambil langkah? Terus terang saja, saya sangat tahu aturan. Ya, saya sangat tahu aturan. Dan saya harus konsisten, ya. Ketika ada orang tanya, "Bilih, Pak Wali tidak berani." Bukan persoalan berani atau tidak berani, ya. Saya seorang dokter, saya mantan birokrat. Apa yang saya sampaikan harus saya pertanggungjawabkan. Maka saya tidak akan mengambil langkah-langkah yang menurut saya keliru, ya. Sebagai seorang pamong, saya tidak akan bekerja melanggar aturan. Dan ini saya buktikan sampai saat ini tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan saya tidak akan mengambil contoh bagi daerah lain yang mengambil hal di luar kewajaran. Dan insya Allah saya akan berkomitmen, tetapi sudah tentu evaluasi secara menyeluruh akan tetap dilakukan dalam rangka untuk kita mendapatkan ASN terbaik supaya bekerja ke depan, khususnya dalam rangka untuk mensukseskan visi misi saya, yaitu menuju masyarakat mandiri dan berkeadilan. Saya kira itu poin utama, dan kita semua berharap bahwa minimal cermin birokrasi yang baik, ASN yang profesional mudah-mudahan ada di Kota Ternate. Begitu Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Wali. Cukup menarik bagi kita semua sebagai bahan konsumsi di pagi dan sampai siang ini. Kita punya waktu sudah cukup, ya, sudah hampir 1 jam lebih, ya, karena mungkin masih ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh Pak Wali sebagai pimpinan di Kota Ternate. Terakhir saya memberikan kesempatan Pak Wali untuk memberikan closing statement sebelum saya mengakhiri proses webinar atau diskusi pagi ini. Silakan Pak Wali. Ya, jadi saya mungkin memberikan himbauan saja kepada ASN yang ada di Kota Ternate. Bekerjalah sesuai dengan hati nurani. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada. Ya, penilaian Anda mampu dan tidak mampu itu kami sendiri akan tahu, dan sudah pasti insya Allah kami akan membangun sistem ASN atau membangun karya ASN yang baik di Kota Ternate supaya ASN itu bisa nyaman, bisa aman dalam bekerja, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Salam Bapu Gasa. Mudah-mudahan ini menjadi kebijakan Bawaslu untuk diterapkan di Maluku Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pikiran dari Pak Wali tadi saja adalah soal komitmen untuk menegakkan aturan main. Karena kan suatu pemerintahan daerah itu kalau tidak ditegakkan aturan main, prosedur pelaksanaannya, maka tidak akan jalan normal suatu pemerintahan itu. Tetapi kalau pelaksanaan aturan main itu dilakukan secara prosedural, begitu kira-kira, maka tentu kita akan berada pada domain yang benar di kalangan orang, dan pasti akan orang melihat bahwa sesungguhnya
seorang pemimpin tetap akan komitmen untuk menjalankan suatu aturan. Yang kedua, tidak ada pilih kasih sebetulnya, bahwa proses politik pilkada selesai, masyarakat punya panutan atau pemimpin hanya satu orang, tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga, begitu kira-kira. Pesta demokrasi itu adalah hal yang biasa yang kita semakin lalui. One man one vote, satu orang untuk memilih satu paslon, tetapi setelah itu semua orang memiliki satu kepala daerah yang sudah dilantik ya memimpin saat ini di Maluku Utara di 10 kabupaten kota. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar pagi ini. Terima kasih Pak Kasek, teman-teman pimpinan yang sempat hadir. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.